Shalom semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum mendengarkan renungan pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan sebuah pujian, Waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan pasti yang terbaik. Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Saya bersyukur Bapa untuk setiap berkat yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, Kau masih menyertai kami. Sebentar Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau pimpin kami, supaya siapapun yang kami dengar berguna buat terima kehidupan kami. Ampuni setiap kesalahan dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Matius 6 ayat 31 sampai 34. Judul perikopnya itu tentang hal kekhawatiran. Tapi di sini aku mau baca dari ayat 31 sampai 34 aja. Mulai ya, dari ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oke, jadi
dari keempat ayat ini sebenarnya tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah sangat jelas bahwa ini berhubungan tentang hal kekhawatiran, hal-hal yang sering ditanyakan oleh manusia. Besok aku pakai apa, besok aku makan apa, besok apakah aku punya uang, besok apa yang harus aku lakukan, besok gimana seperti itu ya, kayak hal-hal kekhawatiran manusia tentang hari esok seperti itu. Di ayat 31 dan 32 sangat dijelaskan. Dan kebanyakan kekhawatiran mereka adalah kekhawatiran jasmani, kekhawatiran yang merujuk kepada dirinya sendiri. Kayak di ayat 31 juga dikatakan tuh, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai gitu kan. Jadi kayak sandang pangan papan mereka seperti itu. Tapi di ayat 32 coba kita lihat, disadarkan ternyata semua kekhawatiran itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maksudnya adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan kita yang mengenal Allah, kita yang mengenal Bapa kita, sebetulnya sudah sangat tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, itu tanpa harus kita minta, tanpa harus kita khawatir tentang hari esok seperti itu. Juga dijelaskan di ayat 32. Jadi teman-teman nanti bisa baca lagi, bisa merenungkan lagi seperti itu. Secara simpelnya, kita sebagai anak muda nih, kayak kita sering dengar kata insecure gitu ya. Insecure itu artinya sendiri, merasa tidak aman. Tapi hari-hari ini digambarkan merasa tidak amannya merujuk kepada merasa ketidakpercayaan diri. Sebenarnya insecure dan hal kekhawatiran itu bisa dibilang sama tapi nggak sama. Jadi kayak insecure itu masuk ke dalam hal kekhawatiran gitu ya. Jadi saat kamu khawatir mungkin ada bentuk-bentuknya, kayak kamu nggak percaya diri itu masuk hal kekhawatiran. Kamu apalah pokoknya intinya itu. Dan insecure adalah salah satu sub dari kamu khawatir gitu. Jadi mungkin akhir-akhir ini kayak teman-teman insecure buat diri kalian sendiri, kayak kayak aku sudah semester 7 ya, kayak teman-temanku udah ambil skripsi, udah ambil sempro lah seperti itu. Sometimes aku insecure, kayak kok aku belum ya, kok aku ini, kok aku kayak lambat dari mereka, kok aku kayaknya tertinggal dari mereka. Itu yang kekhawatiranku sebagai anak semester 7 yang belum mengambil skripsi. Keinsecureanku juga dengan teman-teman yang lain, kayak mereka sudah mulai punya bisnis sendiri di masa pandemi ini, kayak mereka bisa memanfaatkan waktu dengan baik dengan apapun yang mereka punya, talenta mereka, dan bahkan mereka bisa keep connecting dengan teman-teman yang lain kayak gitu kan. Itu juga menjadi sebuah kekhawatiranku, keinsecureanku juga sometimes seperti itu. Tapi kembali kita diingatkan, kita sebagai mahasiswa khawatir boleh, tapi jangan berlebihan gitu. Kayak sampai berlebihan maksudnya sampai kamu gak mau melihat hari esok karena kamu saking takutnya, apa yang harus aku lakukan hari esok, apa yang harus aku makan, apa yang harus aku pakai, seperti itu. Tapi ada kata-kata yang kayak sebenarnya sepele, tapi ini gak sepele gitu. Ubah insecure menjadi bersyukur. Jadi kayak daripada kita insecure, daripada kita khawatir memikirkan apa yang akan terjadi hari esok, cobalah kita untuk bersyukur gitu. Melihat lagi setiap apapun yang telah kita dapat, apapun yang telah kita terima, baik hari ini atau hari kemarin. Kalau kalian mau mengingat hari kemarin, at least hari ini aja, kayak kamu bisa bangun pagi, kamu bisa dengerin aku ngomong, kamu bisa nyanyi, kamu bisa buka YouTube buat doa pagi. Just say thank you to God gitu loh. Kayak ya ampun, makasih Tuhan, mataku masih bisa melihat, telingaku masih bisa mendengar, mulutku masih bisa berbicara. Katakanlah syukur untuk hal-hal yang kecil sekalipun gitu. Jadi kamu akan merasa hal kecil aja kamu bersyukur, gimana dengan hal besar, pasti kamu akan amat sangat bersyukur. Jadi kayak
ubahlah insecure, ubahlah kekhawatiranmu untuk menjadi rasa syukurmu kayak gitu. Dan terlebih untuk masa depanmu, kayak aku pun akhirnya menyadari kayak mungkin kenapa aku tidak diizinkan untuk mengambil skripsi pada semester ini, tapi kayak Tuhan tuh tahu apa yang harus aku lakukan di semester ini. Mungkin kayak aku belum matang di dalam skripsi, aku belum matang di dalam pengambilan data, dan kayak Tuhan ajarkan aku di semester ini untuk bagaimana cara aku melihat teman-temanku berproses, bagaimana cara aku untuk mensyukuri apa yang Tuhan kasih saat ini gitu loh. Maksudnya Tuhan tahu kapasitasku, Tuhan tahu porsiku, jadi kayak Tuhan izinkan aku belum bisa ambil skripsi juga di semester ini, dan itu yang menjadi rasa syukurku gitu. Itu yang membuatku gak khawatir lagi, dan ya seperti itu. Itu yang pertama ya, mengubah kekhawatiran kita menjadi rasa syukur kita, mengubah insecure kita menjadi rasa bersyukur. Sorry banget buat teman-teman kalau keganggu suaranya karena aku ada di kos. Oke. Yang kedua, keep on his track. Maksudnya track ya. Di ayat 33, 34 kayak kita diingatkan buat carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saat kamu khawatir, saat kamu nggak bisa memikirkan untuk apa yang harus kamu lakukan hari esok, stay dulu di tempat dan kayak renungkan dirimu, kayak apa yang harus aku lakukan ya, berdoa, baca Alkitab saat teduh. Itulah yang harus kalian lakukan, karena hari esok akan bisa dilalui kalau kamu mencari kerajaannya dahulu kayak gitu. Kalau di ayat ini dikatakan tetap carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaannya itu maksudnya kayak kamu datang ke Tuhan, kamu menyerahkan setiap kekhawatiranmu kepada Tuhan, tanyakan. Kayak kalau aku punya prinsip, aku mengajukan proposal seperti itu kepada Tuhan. Jadi kalau proposal kamu bisa di ACC, kamu nggak bisa nggak di ACC, dan bahkan kamu bisa revisi seperti itu. Jadi saat kamu mengajukan proposal ke Tuhan, Tuhan ini setiap kekhawatiranku, Tuhan ini setiap permintaanku, Tuhan aku serahkan kepadamu, mana yang harus aku lakukan. Kalau misal Tuhan ACC semua, puji Tuhan, puji syukur, kamu sangat sukacita. Kalau Tuhan bilang revisi, berarti kamu harus ganti keinginanmu, desiresmu, kayak kekhawatiranmu juga tuh apa yang harus dibuang. Dan yang ketiga, Tuhan bisa aja nggak menjawab, bukan berarti menolak ya, maksudnya nggak menjawab saat ini, tapi Tuhan akan menjawab di kemudian hari seperti itu. Tapi carilah dahulu kerajaannya, itu sangat penting sih menurutku. Dan kayak ini juga menyadarkanku saat aku khawatir, saat aku insecure, kenapa nggak aku tanya dulu ke Tuhan, kenapa nggak aku doa dulu ke Tuhan kayak gitu. Dan di ayat yang terakhir, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kadang aku mikir ayat ini adalah ayat yang menyepelekan, bukan menyepelekan sih sebenarnya, karena sometimes orang yang kayak bingung dengan ayat ini akan merasa yang kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kayak ya udah kayak gitu loh, ya udah kayak gitu. Ya it's okay punya hal seperti itu, tapi kita jangan sampai menyepelekan. Kalau menurutku maksud dari ayat di sini adalah bukan maksudnya ngambangin, tapi maksudnya adalah Tuhan kasih porsi ke kita dan pasti kita bisa habiskan, pasti kita bisa lalui gitu. Tuhan gak akan kasih sesuatu yang lebih dari kekuatan kita. Tuhan tahu siapa kita, jadi kayak masalahmu dalam satu hari itu pasti akan kamu bisa selesaikan gitu. Jadi ya udah, sehari itu punya masalah itu dan kamu bisa selesaikan, besok ada lagi, tapi itu nggak akan melebihi batas kemampuanmu gitu. Jadi dari renungan pada pagi hari ini, dari keempat ayat ini, aku percaya teman-teman pasti punya pemahaman sendiri. It's okay, cuma yang satu hal yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian lewat ayat ini adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, karena semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
maka semuanya itu ada tambahkan kepadamu. Dan yang kedua, ubahlah setiap kekhawatiranmu itu menjadi rasa syukur. Daripada kamu khawatir, capek, menguras hati, mending kamu memikirkan untuk lebih bersyukur lagi. Jadi itu yang bisa aku sampaikan tentang hal kekhawatiran. Intinya jangan pernah khawatir tentang hari esok, karena hari esok juga akan memiliki kesusahannya sendiri. Karena di ayat 27 teman-teman bisa lihat, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Kekhawatiran juga tidak akan menyelesaikan masalah dan bahkan tidak menambahkan apapun kebaikan dalam dirimu, tapi makin membuatmu terintimidasi. Jadi stop buat khawatir, ubah khawatir menjadi rasa syukur, dan yang penting adalah tetap mencari kerajaan Allah. Oke, itu dari aku. Maaf banget buat setiap suara-suaranya, semoga tetap bisa terdengar. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, ucap syukur untuk setiap renungan yang boleh aku sampaikan. Tuhan berkati setiap orang-orang yang boleh mendengar renungan pada pagi hari ini. Semoga mereka tetap merasakan sukacita Tuhan, tetap bersyukur dan tetap memuliakan nama-Mu. Ampuni setiap kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.